Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Persatuan Islam Bandung, Prodi Informatika semester 1, kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Dede Alamsah Eskom MPD. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Mass Storage Structure. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan struktur fisik perangkat penyimpanan sekunder dan pengaruhnya terhadap penggunaan perangkat tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan karakteristik kinerja perangkat penyimpanan massal. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan disk. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk membahas layanan sistem operasi yang disediakan untuk penyimpanan massal, termasuk RAID. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah struktur penyimpanan massal. Struktur penyimpanan massal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, cakram magnetik, yang kedua, cakram SSD, dan yang ketiga adalah pita magnetik. Yang pertama, cakram magnetik. Cakram magnetik terdiri dari piringan, head, track, sektor, dan silinder. Kinerja dari cakram magnetik ditentukan oleh 6 time, rotational latency, and transfer rate. Risiko kerusakan dari cakram magnetik yaitu adalah head crash. Cakram magnetik biasanya terhubung via bus input-output seperti ATA, SATA, maupun USB. Pengontrol disk menangani transfer data dan caching. Yang kedua, cakram SSD. Kekurangan dari cakram SSD yaitu tidak memiliki bagian bergerak. Yang kedua, menggunakan memori non-volatile. Kelemahan dari cakram magnetik dari cakram SSD yaitu lebih mahal dan masa pakai lebih pendek. Cakram SSD umum digunakan untuk metadata, laptop, atau caching. Yang ketiga, pita magnetik. Kekurangannya yaitu pita magnetik medianya lama, lambat, dan akses berurutan. Keuntungan dari pita magnetik yaitu kapasitasnya besar. Biasanya digunakan untuk backup jangka panjang. Selanjutnya, pita magnetik akses acak, sangat lambat dibanding disk. Untuk materi yang kedua yaitu struktur disk. Struktur disk terdiri dari LAN struktur disk. 1. Disk dialamatkan sebagai RAID blok logis, umumnya biasanya 512 byte. Yang kedua, pemetaan blok. Sektor dilakukan berurutan dari outer track ke inner track. Yang ketiga, masalah pemetaan yang terdiri dari blok rusak dan perbedaan jumlah sektor tiap track. Yang keempat, teknologi modern memiliki ribuan silinder dan ratusan sektor per track. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dapa. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran disk atau dalam bahasa Inggrisnya adalah disk attachment. LAN lampiran disk attachment. 1. Untuk menyiapkan lampiran host attachment. Misalnya disk terhubung langsung ke port I/O atau komputer. Keduanya adalah bus umum, ID atau ATA, SATA, fiber, dan SENA. Yang ketiganya adalah shell-per basal menggunakan FC atau FCOA untuk memfleksibelkan formula. Yang keduanya adalah untuk menyimpan lampiran jaringan, dalam bahasa Inggrisnya Network Attachment Store atau disingkat NAS. Misalnya diakses melalui jaringan menggunakan protokol NFC atau CIFS. Mudah digunakan tetapi kinerja lebih rendah dibandingkan disk langsung. Ketiganya adalah jaringan area penyimpanan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Store Area Network atau disingkat SAN.
misalnya jaringan privat untuk menghubungkan server dan store, mendukung banyak host dan banyak array penyimpanan, formula tinggi, fleksibel, dan cocok untuk data center. Dan keempatnya adalah penjadwalan disk. LAN penjadwalan disk satu adalah NFFCFS atau disingkat atau dalam bahasa Inggrisnya First Come First Served. Sederhana, adil, kurang fleksibel, permintaan tersebar jauh. SSTF, yang keduanya adalah SSTF, Shortest Time First, memilih permintaan terdekat dengan posisi head, lebih cepat tetapi dapat menyebabkan starvation. Yang ketiganya scan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah electronic elevator algorithm. Head bergerak dari ujung ke ujung, melayani permintaan sepanjang jalur, kemudian balik arah. LAN penjadwalan disk 4. SC scan. Head bergerak satu arah penuh lalu langsung kembali ke awal tanpa melayani permintaan saat kembali. Waktu tunggu lebih seragam. Yang kelimanya, look dan C-look. Versi scan atau C-can, tetapi head hanya bergerak sampai permintaan terakhir. Yang keenamnya adalah pemilihan algoritma. SSTF atau look umumnya default. Scan atau C-scan cocok untuk beban tinggi. SSD biasanya cukup dengan FCVS modifikasi. Oke, lanjut bab 5 yaitu manajemen disk. Disk adalah jantung data diri kita dan bagaimana cara kita mengelola dengan sangat krusial untuk performa dan integritas data kita. Manajemen disk mencakup beberapa proses utama. 1. Pemformatan disk. Ini adalah awal yang menyiapkan disk untuk digunakan. Saat kita melakukan low level formatting, sistem akan membuat struktur vital seperti sektor, header, trailer, dan ECC atau error correcting code. Ini memastikan disk siap untuk menyimpan data. Yang kedua, yaitu partitioning atau partisi. Partisi adalah tindakan yang membagi disk fisik menjadi beberapa bagian logis yang disebut partisi. Setiap partisi dapat dianggap sebagai disk terpisah dan dapat diformatkan dengan sistem berkas file system yang berbeda. 3. Struktur disk dasar. Ada beberapa blok penting dalam struktur disk. Yang pertama ada boot block. Berisi kode inisialisasi yang dibutuhkan untuk memulai memuat sistem operasi atau loading OS. Contoh yang paling umum adalah MBR atau Master Boot Record pada Windows. Yang kedua yaitu position block. Menyimpan data detail tata letak pada partisi disk. Yang ketiga yaitu bad block. Ini adalah bagian disk yang mengalami kerusakan fisik bawaan. 4. Error handling atau penanganan kerusakan. Disk pasti akan mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu. Penanganan ini bisa dilakukan secara yang pertama manual. Administrator sistem akan menggunakan sektor cadangan. Yang kedua, secara otomatis. Dengan menggunakan teknik seperti sweep sektor, menggeser sektor untuk menggantikan yang rusak, sehingga pengguna tidak menyadari adanya kerusakan tersebut. Selanjutnya, kita beranjak ke bab 6, yaitu manajemen ruang tukar atau swap space. Swap space adalah bagian vital dari sistem memori modern. 1. Penggunaan swap space. Swap digunakan sebagai ekstensi memori utama atau memori virtual. Jadi ketika
RAM PC kita penuh, sistem operasi akan memindahkan atau page out data yang jarang digunakan dari RAM ke swap space di disk. Tujuannya adalah untuk menyimpan halaman yang dikeluarkan dari RAM agar RAM bisa digunakan proses yang lebih aktif. Yang ketiga yaitu swap juga membantu OS mengalokasikan memori untuk proses yang bersifat anonim, di mana Linux dan Solaris hanya menggunakannya untuk memori anonim. 2. Ruang swap. Swap bisa berupa file biasa di dalam sistem berkas, misalnya di Windows, atau partisi swap khusus lebih umum di Linux. Partisi khusus lebih cepat karena tidak perlu struktur file sistem untuk diakses. 3. Contoh manajemen swap. Solaris menangani alokasi memori saat proses kehabisan memori atau page out. Linux menggunakan struktur map dengan slot 4 KB. Setiap area swap memiliki swap map tersendiri yang mencatat slot mana yang sedang terpakai, memastikan sistem dapat melacak semua data yang telah dipindahkan dari RAM. Struktur RAID. Tujuan RAID 1. Peningkatan keandalan. Redundasi menyiapkan salinan tambahan. Teknik paling sederhana mirroring RAID 1. Mampu bertahan bila satu disk gagal. 2. Peningkatan kinerja. Stripping membagi data ke beberapa disk atau akses paralel. Stripping dapat dilakukan per bit atau per blok. 3. Tingkat RAID. Ringkasan leper-leper RAID. RAID kosong, stripping saja, tanpa redundasi. RAID 1, mirroring. RAID 2, ACC style, jarang digunakan. RAID 3, paritas bit level. RAID 4, paritas blok pada satu disk. RAID 5, paritas terdistribusi. Kesimpulan, sistem yang dirancang untuk menyiapkan data dalam jumlah besar mencakup berbagai perangkat seperti hard disk dan SSD. Yang penting untuk menyiapkan sistem operasi, aplikasi, dan data penggunaan secara efisien. Memahami struktur memungkinkan optimasi kinerja, manajemen data yang efektif, dan penerapan berbagai solusi penyimpanan seperti SAN dan NAS untuk kebutuhan yang berbeda, bagi untuk penggunaan lokal maupun skala pusat data.